Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal fasikun. Liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal munafikun. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati dan diberkahkan rezeki dan dimurahkan rezeki dan diberkahkan ilmunya dan istiqomahkan perintah Allah dan Rasulnya, dan dijauhkan dari bala hina dan digampilkan dari rezeki, karena rezeki ini berkah manfaat dunia akhirat. Saya insyaallah dalam kesempatan siang ini tiada lain kurang lebih jam 1 atau jam 13 saya akan membuka tentang masalah pengajian secara ilmu thariqah atau napi perjalanan kita menuju kepada Allah. Tidak lain selama kita masih keadaan di dalam dunia, dari secara sisi syariat masih di dunia ini, kita sedikit harus kita mengetahui dengan keadaan kita. Nah, di dalam kitab Imam Athaillah Dauh dalam kitab Hikam yang ke-146, idza aradta ayabtaha balaka babu raja fashhad ma minhu ilaika wa idza aradta ayabtaha laka babul hafashad ma minka ilaih. Nah, di sini telah menjelaskan siapapun yang keinginan untuk membuka, yaitu bab roja. Roja itu adalah ngarep kehadiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala anu ngajurung kita bisa taat. Tidak lain, manusia ini harus mempunyai dua sifat, yaitu adalah sifat roja atau sifat khauf. Antara dua sifat ini setiap orang pasti seharusnya ada yang menguasai, ada yang tidak mengetahui. Kalau secara syariat banyak orang yang mengetahui tentang masalah roja. Kebanyakan orang yang selalu mengharap-harapkan dari amal perbuatan kita yang selama ini masih babakannya babakan syariat, pengharapan dari Allah, ternyata kita melakukan ibadahnya susah untuk ikhlasnya, atau susah untuk bilah karena Allahnya. Kenapa? Karena setiap kita melakukan ibadah sholat apapun yang dikatakan namanya ibadah, berbentuk sholat, berbentuk sodakoh, berbentuk puasa, berbentuk melaksanakan zakat atau haji atau yang lainnya, kita yang selalu dominan di dalam hati kita tiada lain pengharapkan, pengen untuk mendapatkan pahala. Ya, disitulah kita pengen untuk mendapatkan pahala dan pahala karena kita mengharapkan pahala. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah ketika seperti itu ibadah masih dorongan hawa nafsu. Cuman masih bisa dikatakan bagus juga yang karena supaya melakukan ibadah. Karena kalau dalam syariat itu ibadah yang selalu mendorongan dengan hawa nafsu masih dalam babakan syariat. Ketika kita dipuji sangat senang, ketika kita melakukan sodakoh pengennya terus dibalas secepatnya, ketika melakukan puasa pengen, disitulah padilah yang sangat besar. Ternyata
Kalau di sisi Allahnya jarang, karena ketika kita melakukan sholat pun kadang-kadang yang ada di dalam hati kita itu bukan Allahnya. Karena yang selalu nongkrong ada di dalam hati kita itu adalah yang kesenangan hawa nafsu. Nah, ini yang selama ini kita roja atau yang selalu mengharapkan kepada Allah. Nah, nggak apa-apa kalau babakan syariat seperti itu. Kalau kita untuk mengajikan, tingkatkan supaya kita yang ingin mengharapkan dari ridhonya Allah, pengharapan bisa taat, pashhad, lihatlah babu pashhadu ma minhu ilaik, lihatlah perkara anu di pasihkan ku Gusti Allah, anu didatangkan ku Gusti Allah bagaimana. Coba aja kita bagaimana. Nah, ini sebenarnya kadang-kadang tak merasa dikasih dari Allah, tak merasa digerakkan oleh Allah, tak merasa untuk bisa berbicara. Nih saya sendiri tak bisa untuk merasa bisa bicara, ini tiada lain hanya Allah yang selalu berperan. Nah, di sini karena kita yang selalu mengharapkan sifat itu, sifat roja, mengharap kepada Allah. Nah, kita bisa taat mengharapkan bagaimana ini saya sekarang posisinya misalkan lagi posisinya berbicara, atau supaya lebih dominan, supaya lebih bisa taat, bagaimana caranya. Nah, itu kita harus dicari tentang masalah keilmuannya. Harus dicari tentang masalah keilmuannya. Kalau tidak dicari keilmuannya, tetap aja kita nafsu terus yang selalu mendorong. Bahkan dari tadinya nafsu mutmainah bika yang ngajadikan nafsu ayeuna hewaniyah, atau nafsu nu suka barang makan terus, atau resep kesenangan. Nah, kalau orang yang selalu kesenangan, ibadah ini jangan sampai kita ditukerin. Karena dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, wala bismillahirrahmanirrahim wala tastaru bi ayati samanan qalila. Janganlah engkau untuk menukarkan atau menjual ayat-ayatmu kepada harga yang sangat murah. Nah, harga yang sangat murah karena kita ayat-ayatnya yang mana? Kalau ayat-ayat syariat adalah ayat Al-Quran, ditulis, dijual kepada harga yang murah. Contohnya banyak, inilah hikmah, inilah barokah, itu harga yang murah. Kalau di sisi Allah secara hakikatnya ayat-ayat Allah inilah contohnya saya sendiri bisa bicara di hadapan kamera, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab hikam, yang selama inilah ciri-cirinya ayat-ayat Allah. Inilah ciri Allahnya ada. Atau ayat-ayat Allah. Kalau tidak ada Allah, gak bakalan ini saya sendiri bisa bicara. Kalau tidak ada hidup, maha hidup, saya gak bakalan bisa bicara. Nah, ini yang sama selama ini kita menukarkan, mengharapkan. Jangan sampai seperti itu. Kita bisa duduk, kita melakukan sholat di masjid. Jangankan selalu mengharapkan keurusan dunia, karena sholat itu adalah sholat perintah Allah. Kalau kita selalu dengan seperti itu, insya Allah, nah, orang selalu terbuka oleh Allah. Ayat-ayat ini tiada lain, inilah ayat yang selalu untuk lillahi ta'ala, atau misalkan ibadah yang lillahi ta'ala. Kalau sudah ibadah lillahi ta'ala, di dalam hati kita itu tidak untuk supaya pahala, supaya ujung-ujungnya surga. Itu masih dalam babakan syariat. Kalau babakan hakikat lain. Kalau kita menujunya kepada Allah, bukan menuju kepada pahala. Kalau menuju kepada Allah, itu di Allah semuanya ada. Tentang apapun ada semuanya di Allah subhanahu wa ta'ala. Ada semuanya. Nah, kita jangan sampai dijual ayat-ayat ini kepada Allah, tidak lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala bebaskanlah.
mengharapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik nih. Lebih baik setiap kita melakukan amal peribadahan kita seperti apapun nih, perjalanan thariqah. Seperti sholat ingin menemui Allah, berarti makhluk ada sang kholik. Makhluk ingin menemui sang kholik. Ketika sedekah ini tiada lain berbagi rejeki kepada siapapun atau saudara atau teman atau sahabat-sahabat atau tetangga. Kita melakukan sedekah tiada lain ini adalah perintah Allah, karena rejeki ini sebenarnya memang dari Allah, bukan yang kita yang melakukan. Yang selalu melakukan sebenarnya kalau babakan hakikat itu hanya Allah yang selalu berperan di dalam hati kita. Kita mencari rejeki ke sana kemari, dapat rejeki besar atau urusan kecilnya dimiliki oleh tubuh kita ini, kita dimiliki oleh makhluk ini, dipegang oleh tangan makhluk ini, tiada lain sebenarnya nama itu semuanya yang selalu berperan Allah. Nah, kita melakukan ibadah itu melakukan tiada lain hanya la haula wala quwata illa billah, itulah sifat-sifatnya makhluk. Nah, jangan sampai sampai ke ayat-ayat yang tadi wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan engkau ditukarkan. Ketika kita melakukan tahajud atau sholat hajat, yang dicari itu melakukan tahajud dan sholat hajat atau melakukan apa wiridan yang di dalam hati tidak terhunyuk untuk menemui Allah, bukan menemui yang selain daripada Allah. Sedangkan kalau kita menemui kepada selain daripada Allah, kita gak bakalan berhasil. Cuma di dunia akan diberikan memang seperti posisinya Allah Subhanahu wa taala dengan tahajud lewat pujian orang lain, dengan orang lain muji kepada kita, akan di situ mengatakan seperti itu. Nah, itulah ganjaran-ganjarannya. Makanya kita yang selalu melihat dengan ini, coba kita melakukan dengan roja, mengharapkan kepada Allah, ingin ketemu dengan Allah. Ketika ngaji tiada lain kalau babakan syariat, inilah yang selalu membawa tempat pengajian hanya Allah. Kalau pengajian tentang babakan hakikat, datanglah ke situ, tiada lain, inilah yang selalu jalan menuju kepada Allah, karena Allah ingin menemukan kita. Karena ngajinya adalah yang dikaji oleh para kiai, oleh para ustadz, para abuyanya yang selalu dominan untuk mendorong diri kita kepada Allah, diri atau ruh kita kepada Allah. Setiap amal apapun selalu ingin mendorong supaya selalu bekerja di situ ruh kita selalu, sebab dalam Al-Quran telah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang percaya kepada Allah, ketika Anda mengakui tentang masalah Islam, jangan sampai Islamnya sampai Islam dohir doang atau Islam syariat doang, tapi harus dengan dohirna dan batinnya. Dohirnya adalah ayeuna mengucapkan kalimah Islam secara yang dibawa dengan syariat oleh Nabi Muhammad SAW, dijalankanlah seperti Kangjeng Rasulullah, wajibnya, sunatnya, sodakohnya, zakatnya, atau puasanya, atau hajinya, sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau sesuai, pasti ya disitulah telah mengikuti jejak Rasulullah. Secara dohir memang mengikuti itu. Awas, ruh kita harus mengikuti juga kepada ruh Ismu Ahmad atau kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah bisilmi kafah, sempurnalah Islammu di hati, dohirmu dan batinmu menuju kepada Allah. Disitulah kita melakukan seperti apapun, roja mengharapkan kepada Allah. Nah, kalau kita mengharapkan selain daripada Allah, memang secara dohir kita harus seperti apapun
hatinya masih keadaan tertutup. Yang sifat kedua itu adalah sifat khauf. Sifat khauf bagaimana? Kalau sifat khauf tentang masalah secara syariat, pashad. Nah ini sifat khauf ada di situ sifat manusia ketakutan. Banyaknya ketakutan di sini ketakutan secara syariat. Takutnya takut nggak makan, takutnya takut nggak bisa bayar utang, takutnya anaknya misal gagal soleh, takutnya seperti ini. Takut nggak apa-apa sih takut, cuma ini takutnya masih babakan syariat. Berarti dengan ketakutan ini, nah ketakutan ini yang selama ini, ketakutan cuma bisa dijalankan dengan takut nggak bayar utang, misalkan takut suami, misalkan istri selingkuh, atau misalkan suami selingkuh, selalu ada. Nah rasa ketakutan itu apakah ngunci, apakah diucapkan? Banyak yang diucapkan, banyak juga yang dalam pikiran, banyak juga yang rasa ketakutan itu ada dalam hati. Karena selalu berperan di rasa ketakutan, didorong dengan rasa ketakutan. Nah tingkatan seperti itu nggak apa-apa. Kita kan berbuat, misal takut anak celaka, wahai jangan ke sana. Takut misalkan orang ini di akhirat nanti tak bisa, misal kena siksaan, wahai harus melakukan itu. Takut secara syariat, sifat khauf. Bagaimana secara sifat tahap di dalam perjalanan menuju kepada Allah? Kita melakukan sholat di dalam hati kita. Kalau misalkan perjalanan untuk melaksanakan ibadah, takut ibadah kita, nah ini masih dalam thariqah, takut ibadah kita diterima, takut ibadah sedekah kita tidak diterima, takut amal kita ini salah, takut terus, semuanya ketakutan. Di situ ada perjalanan. Nah kuayana dengan rasa takutan, berjuanglah dengan ketakutan itu. Jangan sampai napika mengendap sifat ketakutan ada dalam hati. Kita datang kemana? Kita akan datang misalkan takut tak diterima. Cara kan Ustadz itu mengatakan setiap para kiai pengajian, caranya sholat begini, caranya wudhu begini, caranya zakat begini, caranya tahajud. Caranya itu kan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Sampai kepada siapa? Yang terustad yang terdekat kepada kita, caranya. Nah kita datang ke sana. Nah, yang tadi rasa ketakutan ini, takut sholat yang diterima, takut salabat yang misalkan zakat tidak terima. Kalau sudah dapat ilmunya di situ akan datang. Karena kita yang melakukan, masih dalam bukan syariat, kita yang melakukan ini, karena sudah benar masih babakan syariat. Benarnya mas dalam keilmuan terbatas. Benarnya kalau mengatakan hasil pengajian adalah benar menurut syariat. Tingkatkan lagi secara syariat torekatnya, pelebah torekatnya, tidak takut misalkan kita. Nah kalau kita merasa takutnya, pasti akan berbenah diri atau berusaha untuk carana kita melakukan taat supaya bisa takwa kepada Allah. Karena di akhirat nanti dalam pikiran kita takut disiksa, takut terus sampai ke takut tak masuk surga, sampai ke tak dapat mensyafaat. Nah di situ selalu mengunci. Nah kalau sudah dapat situ, berusaha untuk melakukan beramal soleh seperti apapun. Lihatlah kita seperti apapun, karena pashhad, lihatlah pashhad ma minka ilai. Karena perkara anu bijil ti anjeun ka ti Allah, anu keluar ku anjeun ti Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dari Allah. Nah kalau sudah ditingkatkan tentang masalah ilmu babakan dari syariat tarekat, hakikat atau ma'rifatnya, ilmu ma'rifat, kalau sudah mengetahui, insya Allah itu akan hilang rasa ketakutan, hilang rasa yang kita tujuan, akan hilang di situ. Kita tujuan misalkan kepada Allah, kalau kita ngajikan babakan hakikat,
Ya, itu tingkatan gurunya. Gurunya guru mursyid, didatangi ke sana. Kita mengkaji tentang masalah ilmu hakikat, ma'rifatnya. Di situ akan diunjukin. Nah, ini yang bernama Allah, ini yang bernama Rasulullah. Berarti ngajinya tingkatan hakikat. Ruh kita harus datang ke sana. Kalau gak datang, kapan selalu terus melakukan ibadah. Ibadah nas yang selama ini kalau sudah ke sana nyampe, gak ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan kenapa? Takut gak misalkan tadi kita mengharapkan pada ganjaran karena sudah ada di yang punya ganjaran, karena kita yang melakukan sholat, karena yang sudah ketemu yang melakukan sholat, karena kita bisa melaksanakan tadinya pengen padilah karena di situ sudah ketemu yang mempunyai padilah. Kalau setiap orang sudah ketemu dengan padilah, dijalani dengan syariatullah dari awal seperti apapun, itu akan terwujudlah sifat kemahlukan. Makhluk itu sebenarnya yu'minuna bil goibi, berarti makhluk yang gaib. Nah, ini kalau cerita hakikat, makhluk yang gaib ini adalah kita ini yang merasa wujud ini, padahal yang wujud tiada lain hanya Allah. Nah, disinilah akan ketemunya. Kalau sudah ketemu, rasa ketakutan tidak ada, pengharapan kita tidak ada, bisa dikatakan fana. Kalau sudah fana, insya Allah disitulah ketika kita meninggalnya, matinya sudah masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita supaya untuk dominan menuju kepada Allah, jangan sampai melaksanakan ibadah babakan syarat itu seperti melaksanakan ibadah mencari hadiah. Ketika kita mencari hadiah berarti seperti kita jajan. Posisi ibadah kita jajan seperti belanja ciki, pengen ini ada keuntungan, rezeki, duit, karena kita belanja ke sana, terus belanja ke sana, terus dibuka ciki panser ke, ciki jaguar ke, baret ke, di situ yang anak-anak kecil. Ibadah kita yang selalu mencari hadiahnya. Ibadah kita sama. Kalau kita masih ibadahkan tetap syariat, ibadah masih mencari bonus, berarti terus digali, terus itu dapat bonus yang mana, karena Allah itu tidak merugikan kepada kita, yang selalu pujian lah, atau bisa dikatakan keuntungan lah. Nah, itulah dari ibadah kita yang selalu ditukarkan kepada harga yang sangat murah, semacam ibadah kita teh kawas jalma anak kecil. Memang orang masih keneh dini, kita ini masih dini, ibadah kita masih bayi, masih senang belanja jajan-jajan yang penuh dengan hadiah. Insya Allah kalau ditingkatkan tingkat syariat, tarekat dan hakikat, marifatnya mah apalagi ini karena baru tingkatan apa? Baru tingkatan hakikatnya masalah penyaksian kita. Nah, tinggal lihat kita ini tingkatannya apa yang kita baca ini, apakah tingkatan masih babakan syariat, apakah tingkatan tarekat. Kalau masih tingkatan syariat seperti kita umum, boleh seperti itu, tinggal meningkatkan kepada kita, tiada lain jalani. Bila mana kita melaksanakan ibadah, tiada lain aplikasikan. Kalau masih belum mengenal babakan tarekat atau babakan hakikat, aplikasikan di dalam hati kita ini. Tiada lain secara ringkas adalah la haula wala quwata illa billah. Diusik dimalikan, tiada lain hanya Allah. Tidak ada berkuasa, tidak ada berperan, tiada lain hanya Allah. Itu aja secara masih dalam babakan syariat, masih dalam syariat. Nah, kita jalani seperti syariatullah. Kalau babakan thariqat, tiada lain juga sama kita segli mengenal, juga ingin untuk perjalanan selalu aktif di situ ruh kita kapanpun dan dimanapun. Nah, kalau udah tingkatan mah di situ udah kenyamanan insya Allah. Nah, itulah salah satu kepada diri kita yang ingin membuka, yang kita diharapkan tiada lain hanya ridho Allah.
tiada lain hanya tidak mau untuk tiada lain kita untuk menuju membuka pintu yang kita diharapkan. Kalau secara babakan orang yang diharapkan tiada lain harus pengharapan ingin ketemu dengan Allah, bisa takwa kepada Allah, takut dina ini takut kita tak bisa ketemu dengan Allah, takut kita tak bisa dibukakan mata batin kita, takut kita meninggal belum mengenal Allah. Berarti kalau takut di situ, kalau ingin untuk mengenal kepada Allah, disitulah Allah akan mendatangi. Itu dah surat Kahfi telah menjelaskan dalam ayat-ayat yang lainnya, insya Allah. Nah, ini pengajian di siang ini semoga bermanfaat, walaupun sedikit, tapi insya Allah akan menjadi hikmah buat kita. Tinggal meningkatkan amal perbuatan kita, tiada lain hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menuju karena hak kedorongan hawa nafsu kita. Kalau mendorong ke dengan hawa nafsu kita, cuma dadang kesenangan cuma di dunia doang, di akhirat tidak ketemu dengan kesenangan, ternyata keluh kesah dan ternyata capeklah di situ. Wahai para sahabat, para ibu-ibu atau bapak-bapak yang selalu melihat dengan channel MBK Barokatul Karomah Sukabumi, tiada lain semoga diberikan kuat iman Islam, dikuatkan tauhid, dan diberkahkan ilmu, diistiqomahkan perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah selain kali saya akan lebih dibahas lagi tentang masalah untuk cara pendekatan kepada Allah. Jangan lupa, yang selalu suka, yang selalu menunggu, silahkan komen di bawah ini. Silahkan komen, saya pengen bertanya, silahkan, nggak apa-apa, saya selalu terbuka, nomornya pun sudah ada tertera. Mereka silahkan share, subscribe, atau nyalakan loncengnya supaya setiap ada kegiatan saya pengajian tidak ketinggalan. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.